Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Founder Sagu Safi Bapak Widi Astianto SAG MPD, yang terhormat Ketua Sagu Safi Bapak Chandra Kusuma ST MSI, yang terhormat Wakil Ketua Sagu Safi Ibu Dewi Sri Hidayati MMPD, yang terhormat narasumber pada hari ini Ibu Zainab Ponto SPSI MPSI, serta Bapak Ibu peserta Ngobras ke-70 yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Ngobras kali ini mengusung tema pembelajaran di masa pandemi bagi sekolah inklusi. Baik, langsung saja kita melangkah ke acara pertama, yaitu sambutan dari Ketua Sagu Safi yang diwakili oleh Ibu Dewi Sri Hidayati MMPD selaku Wakil Ketua Sagu Safi. Kepada Ibu dipersilahkan dengan hormat. Terima kasih Ibu Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpah karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada kegiatan rutin Sagu Safi, yaitu acara Ngobras yang senantiasa hadir di channel YouTube kami setiap hari Sabtu pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW. Selamat datang, dan pertama saya ucapkan terima kasih kepada pengisi Ngobras ke-70 kali ini yang spesial ngobrol bersama mahasiswa Prodi Magister Teknologi Pendidikan UNM. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu narasumber, Ibu Zainab Ponton, SPSI MPSI, dari Kampus Timik Karisma Makassar, kepada juga moderator Bapak Muhammad Fakih Agung Nur, juga kepada Ibu Isra Amanda Putri Rajab selaku host pada kali ini, dan Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di channel YouTube kami. Tema kali ini sangat luar biasa sekali, yaitu tentang pembelajaran di masa pandemi bagi sekolah inklusi. Mudah-mudahan ini akan membuka cakrawala kita, pengetahuan kita tentang bagaimana sih belajar di masa pandemi yang sekarang masih ya di beberapa bagian itu masih, di beberapa wilayah masih dilakukan secara online dan juga ada secara tatap muka terbatas. Ya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air, Ngobras ini kegiatan rutin dari Sagu Safi, dan bagi Bapak Ibu guru yang atau tenaga kependidikan yang ingin berbagi bersama kami, silakan Bapak Ibu menghubungi tim kami yang tertera nomornya tertera pada flyer yang kami berikan. Terakhir, sambutan dari saya, semoga Ngobras senantiasa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh
Bapak Ibu di Indonesia, juga memberikan manfaat kepada para pengisinya. Dan informasi terbaru bahwa Sagu Safi bulan ini akan mengadakan pelatihan yang ke-25. Bapak Ibu guru bisa mengunjungi simgurupembelajar.go.or.id untuk mendaftar pelatihan Sagu Safi, yaitu membuat video pembelajaran dengan berbagai aplikasi, baik dengan menggunakan perangkat PC maupun dengan setelah itu nanti akan juga ada TOT yang diberikan atau yang dilaksanakan bagi para peserta yang sudah lulus pelatihan Sagu Safi dasar sebelumnya, gitu ya, sudah ada bukti kelulusan dari Sagu Safi dasar. Dan para peserta yang lulus di TOT ini direkomendasikan untuk menjadi trainer Sagu Safi dan juga menjadi pengurus Sagu Safi. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan, dan atas segala bila ada salah kata. Terakhir saya sampaikan selamat menikmati ngobras spesial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam Sagu Safi. Saya kembalikan kepada Ibu Ira, silakan Ibu Ira. Terima kasih banyak Ibu atas sambutannya. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menuju ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Ibu Zainab Ponto, SPSI, MPSI, yang akan dipandu oleh moderator Bapak Muhammad Fakih Nuh, SPD. Kepada Bapak Fakih, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Isra Amanda Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Agung, SPD. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Alhamdulillah saya diamanahkan untuk memandu jalannya kegiatan kita pada kesempatan kali ini di acara Ngobras, ngobrol bareng Sagu Safi bersama mahasiswa Prodi Magister Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini tema kita pada siang hari ini adalah pembelajaran di masa pandemi bagi sekolah inklusi. Menarik untuk dibicarakan dan lebih menariknya lagi akan dibawakan oleh pakarnya, yaitu Ibu Zainab Ponto, SPSI, MPSI. Ya, singkat saja beliau berasal dari kampus Timik Karisma Makassar. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya juga saya akan bacakan CV beliau, CV singkatnya dari pemateri kita, ya. Yang pertama, nama lengkap Ibu Zainab Ola Adam Ponto, SPSI, MPSI. Pendidikan formal strata 1 psikologi dan S2 Magister psikologi. Jadi dua-duanya psikologi, Masya Allah, luar biasa ini. Kemudian yang kedua, mengikuti pendidikan non formal, ya. Ini bahasa Inggris ini, Masya Allah. Agak susah bacanya, ya. Short course konsultan pendidikan berbasis multiple intelligence, MI Next Edu Surabaya. Kemudian manajemen training of kindergarten school tingkat ASEAN di Shenzhen, China. Multiple intelligence research MIR training Next Edu Surabaya. Kemudian workshop ABA, kemudian ADHD
Terapi College of Elite Educator Indonesia, Surabaya. Kemudian selanjutnya workshop Doodle, Terapi and Scene Play, Training Education, Cartagena University, Guangzhou, China. Workshop Talent Mapping, Makassar. Play Therapy Skill Training, UPI Bandung. Kemudian selanjutnya workshop perancangan RPP Guru Pendamping Khusus GPK. Kemudian selanjutnya dan seminar-seminar mengenai pendidikan dan tumbuh kembang anak. Nah, demikian CV singkat dari beliau. Kelihatannya Masya Allah luar biasa sekali. Dan kita tentunya sudah menunggu-nunggu materi kita hari ini yang akan dibawakan oleh beliau. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Ibu untuk memberikan materinya. Silakan Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan teman-teman hebat, para pemerhati pendidikan yang insya Allah akan menjadi garda terdepan kemajuan pendidikan Indonesia, meski secara daring. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa program Magister Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar beserta dosen pengampu untuk kesempatan yang diberikan supaya kita bisa berbagi dan belajar bersama dalam mengatasi permasalahan bersama di tengah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum mereda. Terima kasih juga kepada Sagu Safi yang tadi sudah diwakili oleh Ibu Deis. Insya Allah apa yang menjadi visi, misi, dan tujuan adanya Sagu Safi ini akan memperkaya wahana belajar para guru hebat Indonesia. Amin. Sebagaimana tema yang kita kali ini, yaitu pembelajaran di masa pandemi bagi sekolah inklusi, saya izin membagi atau share dulu ya materi saya. Saya masih loading. Mudah-mudahan di layar bisa nampak, teman-teman. Oke, baik. Tema kita tentang pembelajaran di masa pandemi bagi sekolah inklusi. Jadi fokus ngobras kali ini lebih kepada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Karena kalau paparan sekolah inklusi berarti di dalamnya ada anak reguler maupun anak tipikal atau anak special need ya. Apa yang Bapak Ibu rasakan saat pandemi COVID-19? Ini bisa teman-teman yang sedang mengikuti bisa komentar di chat ya, untuk apa yang dirasakan selama pandemi ini COVID-19 mulai merebak. Pada saat ini ada studi from home, ada work from home ya, pasti juga kaget karena kondisi ini tidak pernah kita prediksi sebelumnya, dan kemudian bahkan stres, ada juga yang putus asa, bisa seperti itu terjadi. Saat itu sekolah tutup dan terutama di daerah zona merah menuju hitam ini diperketat, tidak bisa lalu lalang. Tapi kemudian sadar akan pentingnya pendidikan, maka sekolah kemudian melakukan berbagai cara supaya proses pembelajaran tetap berlangsung. Nah, salah satunya adalah dengan mengadakan pembelajaran jarak jauh.
Tapi sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menelaah bagaimana pelaksanaan PJJ ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia ketika awal masa pandemik ini mulai merebak. Jadi ini survei dilaksanakan berdasarkan pengaduan, ya, jadi berbasis pengaduan ke KPAI. Ini pada saat itu masih di awal-awal, jadi seperti yang saya katakan tadi, semua kaget. Nah, KPAI itu menerima total kurang lebih 246 pengaduan pada saat itu, ya, terkait pembelajaran jarak jauh dengan rentang murid mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan SMA sederajat. Nah, kemudian kondisi ini dilakukanlah pengambilan sampling dengan total responden survei PJJ ini oleh KPAI mencapai kurang lebih 1.700 siswa dengan wilayah mulai dari terdiri dari 20 provinsi dan 54 kabupaten kota. Survei yang dilakukan ini mencakup mewakili gambaran tentang kondisi Indonesia secara umum. Yang pertama ditanyakan adalah ada beberapa yang disurvei, tetapi saya hanya ingin menampilkan sebagian saja dari hasil hasil surveinya, ya. Jadi tidak semuanya, hanya yang terkait saja dengan PJJ. Pertama terkait dengan interaksi guru dan siswa. Jadi ada pertanyaan, apakah selama PJJ berlangsung terjadi interaksi antara siswa dan guru? Nah, ini hanya 20,1% jawaban dari responden yang ada interaksinya. Selebihnya 79,9% itu tidak ada. Nah, bentuk interaksinya menggunakan aplikasi apa? Itu ada pakai chatting, kemudian Zoom, dengan variasi paling banyaknya itu memang pada memilih lewat chatting, ya. Kemudian pertanyaan terkait ragam penugasan. Nah, ragam penugasan ini mayoritas responden merasakan berat. Dari 73,2% ini dia rasakan tugasnya berat, tapi yang tidak berat itu cuma 26,8%. Kemudian dari segi lamanya waktu penugasan itu dengan variasi paling banyak 1-3 jam itu 44,1%, sampai dengan bagaimana kesulitan yang dihadapi. Ini yang paling dari 1.700 responden itu memang variasi, ya, mereka mengalami kesulitan dan kesulitan utamanya itu karena tugasnya menumpuk, karena seluruh guru memberikan tugas dengan waktu yang sempit. Nah, ini adalah gambaran-gambaran yang sempat juga dipertanyakan tentang senang tidaknya mengikuti PJJ. Nah, ini senang tidaknya ini karena terkait keluhan. Rupanya 76,7% itu tidak senang, sedangkan 23,3% ini yang mengaku ya senang, seperti itu. Nah, dari aduan-aduan inilah yang kemudian menjadikan kita perlu memberi akses. KPAI memberi akses juga kepada para murid yang menjadi respondennya itu, kira-kira mereka usul apa nih? Nah, ini adalah rangkaian yang mereka usulkan. Kurangi tugas, ya, batas waktunya jangan terlalu sempit, atau guru jangan selalu memberikan tugas melulu, karena kebanyakan guru hanya memberikan tugas tapi tanpa memberikan penjelasan, ya, atau guru memberikan informasi yang bisa didiskusikan melalui aplikasi WhatsApp misalnya dan sebagainya. Nah, ini usulan-usulan yang kemudian menjadi gambaran bagaimana kagetnya kita semuanya. Jadi bukan hanya guru tapi juga murid-murid kita, sehingga utamanya ini anak reguler, ya, jadi anak tipikal, bukan anak spesial atau peserta didik berkebutuhan khusus yang dilakukan survei ini. Lalu bagaimana dengan mereka? Inilah yang kemudian KPAI juga memberikan rekomendasi. Rekomendasi sini juga menjadi masukan buat kita semua pemerhati pendidikan untuk
lebih mengakomodir keluhan mereka. Materi kita kali ini tentang pembelajaran di masa pandemi, terutama bagi sekolah inklusi. Nah, karena kita sekolah inklusi, tentu kita akan menyentuh peserta didik berkebutuhan khusus atau biasa disebut ABK juga ya. Ada kadang kita mendengar istilah ABK atau kita juga familiar dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk yang karakteristik dari pendidikan inklusi ini, murid dengan berbagai kondisi, jadi peserta didik berkebutuhan khusus ini belajar dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama. Setiap anak kemudian memperoleh layanan pendidikan yang layak, menantang, dan bermutu. Jadi tidak ada pengecualian, ya. Kemudian murid memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Nanti kita akan melihat ciri khas dan kekhususan dari anak-anak kita, ya, dari peserta didik berkebutuhan khusus kita. Sistem pendidikan ini menyesuaikan juga dengan kondisi anak. Jadi kita tidak memaksakan, tidak terpaku hanya pada kurikulum yang sudah akan kita terapkan secara klasikal, tidak seperti itu kalau pada sekolah inklusi. Nah, nilai positif dari pendidikan inklusi ini memberikan peluang pemenuhan hak pendidikan bagi semua orang, ya, karena memang kita tahu bahwa education for all, ya. Kemudian peluang pemenuhan wajib belajar bagi PDBK kita, pembelajaran emosi sosial juga bagi PDBK, kemudian pembelajaran juga secara emosi sosial spiritual bagi anak-anak normal atau reguler kita, ya, atau tipikal. Pendidikan PDBK ini yang lebih efisien jadinya. Kita coba lihat terminologi karena kita akan dekat dengan berbagai istilah ini. Ada exception children, ini anak luar biasa. Kemudian ada children with disability, ini adalah mereka yang menyandang disabilitas. Kemudian children with special education need, ini anak kebutuhan dengan pendidikan khusus. Lebih jelasnya nanti akan ada bagan yang kita lihat. Coba kita perhatikan, ini adalah peserta didik berkebutuhan khusus yang kita lihat mereka ini PDBK ini mengalami kekhususan. Jadi karena gangguan perkembangan internal, inilah exceptional children. Ada juga yang disebabkan karena faktor eksternal, ya. Jadi kalau penyebab ini ada karena internalnya, ada juga karena eksternal. Kita lihat dulu yang internal, ya. Seorang anak yang mengalami kebutuhan khusus karena gangguan perkembangan internal ini terkait dengan disabilitas. Apa saja yang menyangkut disabilitas? Yang pertama itu kita lihat tunanetra. Ini dari sensorik penglihatan misalnya. Anak dengan hambatan penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan. Karena nanti daya penglihatan saya katakan karena yang masuk dalam kategori tunanetra ini ada yang masuk dalam low vision, ya. Low vision itu kelompok hambatan penglihatan yang mampu melihat dengan ketajaman penglihatan atau acuity-nya 20/70. Kelompok ini mampu melihat dari jarak 6 meter, ya, tapi lebih dekat ya dari penglihatan orang normal. Kalau orang normal biasanya 21 meter, nah mereka punya jarak pandang 6 meter. Nah, gambaran umum dari kelompok ini, mereka masih mampu mengenali bentuk objek dari berbagai jarak, bisa menghitung jari dari berbagai jarak. Ini dengan jangkauan, dan inilah kelompok yang pertama, low vision. Kemudian yang berikut hambatan penglihatan total. Nah, ini peserta didik yang dikatakan memiliki hambatan secara total karena tidak bisa memfungsikan kemampuan visualnya. Dia tidak memiliki penglihatan sama sekali, tidak bisa juga melihat sinar, ya, tidak bisa merasakan sinar sehingga tidak bisa mengenali siang dan malam. Ini yang
masuk dalam total tunanetra ya. Sedangkan kemudian yang tunarungu. Nah, tunarungu ini hambatan sensorik pendengaran. Ini ciri khas dari mereka. Hambatan pendengaran anak tunarungu ini mereka kemampuan mendengar di kedua telinganya ini hampir di atas 60 desibel saja. Jadi mereka tidak mungkin atau kesulitan secara signifikan untuk memahami suara pembicara normal meskipun dengan mempergunakan alat bantu. Tunarungu ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan keadaan kehilangan pendengaran yang dialami oleh seseorang. Istilah ini menggambarkan adanya kerusakan atau gangguan secara fisik. Ini gangguan pendengaran atau tuli atau kurang dengar ini biasanya diakibatkan oleh berbagai penyebab, tetapi yang jelas dia terganggu dari segi fungsi indera pendengarannya, baik menggunakan alat bantu dengar maupun tidak. Mereka ini tentu membutuhkan layanan pendidikan khusus karena gangguan pendengaran ini berdampak pada aspek-aspeknya. Ada beberapa aspek yang berpengaruh pada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran. Yang pertama aspek motorik, ya. Di beberapa hasil penelitian itu menunjukkan bahwa anak dengan hambatan pendengaran itu mengalami kesulitan dalam hal keseimbangan dan koordinasi gerak umum dalam menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan kecepatan serta gerakan yang kompleks. Kemudian aspek yang berikut selain motorik tadi, aspek bicara dan bahasa. Ini keterampilan berbicara dan bahasa merupakan bidang perkembangan yang paling banyak dipengaruhi oleh hambatan pendengaran. Nah, individu ini tidak bisa menerima informasi melalui suara, tapi mereka sebaiknya belajar pakai bahasa bibir. Jadi teman-teman guru perlu sekali belajar tentang ciri khas utamanya untuk sekolah inklusi ya. Kemudian anak dengan hambatan yang berikut gangguan ya, jadi disabilitas yang berikut yaitu mental kognitif atau tunagrahita. Nah, dengan anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita ini biasanya secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Mereka memerlukan layanan pendidikan khusus. Ini ada kualifikasinya, ada terbagi atas hambatan intelektual ringan, karena anak mengalami di kelompok ini mereka mempunyai IQ antara kisaran 50 sampai dengan 70 dan juga termasuk kelompok yang masih mampu untuk dididik ya, mereka masih bisa dididik atau diajarkan membaca, menulis, berhitung dengan kalau kita rata-ratakan bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 4 SD umum. Ini kalau yang hambatan intelektual ringan. Sedangkan hambatan intelektual sedang, anak mengalami hambatan yang kondisi fisiknya sudah dapat terlihat, tapi ada sebagian anak yang mengalami hambatan intelektual yang punya fisik normal ya, walaupun seperti itu, tetapi kalau kita ukur dari segi kemampuan intelektualnya itu sekitar 30-50. Ini biasanya selevel, bisa menyelesaikan pendidikan selevel 2 kelas 2 SD umum. Nah, yang ketiga yaitu hambatan intelektual berat. Ini kelompok ini biasanya memiliki intelektual rata-rata 30 ke bawah. Nah, dalam kegiatan sehari-hari mereka cenderung membutuhkan bantuan orang lain. Anak-anak dengan hambatan intelektual dengan 3 indikator tadi ini biasanya mengalami keterlambatan fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah rata-rata. Nah, ketidakmampuan dalam perilaku sosial atau adaptif, kemudian mereka juga
mengalami hambatan perilaku sosial ini biasanya pada usia perkembangan sampai dengan usia kurang lebih 18 tahun. Nah, penggolongan anak-anak mengalami hambatan intelektual ini menurut kriteria perilaku adaptif memang tidak berdasarkan taraf intelijensi, tetapi dari ciri-ciri kita sudah bisa melihat misalnya agak lamban ketika mempelajari hal-hal baru, mempunyai kesulitan dalam mempelajari konsep yang abstrak. Jadi guru harus sedikit lebih teliti ketika menghadapi murid dengan ciri-ciri seperti yang saya sampaikan tadi. Yang berikut kita juga bisa lihat yang tersangkut disabilitas mereka, yaitu tunadaksa. Ya, jadi anak dengan hambatan anggota gerak atau kita kenal dengan tunadaksa. Mereka dengan tingkat masalah di fisik ini mengakibatkan mereka mengalami kesulitan yang berat atau tidak mungkin melakukan gerak dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti berjalan, menulis, seperti itu ya. Pada dasarnya anak dengan gangguan gerak ini dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu kelompok pada sistem cerebral atau cerebral system, kelainan pada sistem otot dan rangka. Jadi ada dua jenis ini dan sangat khas dan akan nampak sekali karena anak-anak ini mengalami kelumpuhan dikarenakan kerusakan pada otot motoriknya yang sering diderita oleh anak-anak pasca polio, seperti itu ya, biasanya seperti itu. Ada juga penyebab lainnya. Kemudian yang masalah disabilitas berikut, kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar spesifik seperti misalnya disleksia, diskalkulia, disgrafia. Nah, ini juga perlu dicermati karena anak yang mengalami learning disabilities atau LD ya biasanya kita singkat, atau specific learning disability difficulties, secara umum ini bisa diartikan suatu kesulitan belajar, kemudian atau ketidakmampuan dalam mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya, misalnya dibandingkan dengan anak seusianya. Nah, kesulitan belajar ini merupakan hambatan atau gangguan belajar pada anak atau remaja yang ditandai oleh kesenjangan yang signifikan antara taraf intelijensi dan kemampuan akademik yang seharusnya dicapai oleh anak seusianya. Jadi misalnya gangguan yang kasat mata berupa kesalahan membaca atau disleksia, atau misalnya kesalahan menulis, disgrafia, atau yang berhitung, diskalkulia. Nah, kesalahan ini terjadi akan selalu dalam tempo yang sama dan sering terus-menerus. Ini yang kemudian bisa kita simpulkan bahwa dia mengalami kesulitan belajar. Karakteristik yang bisa diidentifikasi misalnya untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan membaca atau disleksia, perkembangan kemampuan membacanya terlambat, kemampuan memahami isi bacaannya juga rendah, kalau membaca sering banyak kesalahan. Ya, kalau untuk yang disgrafia sering salah menulis huruf, misalnya B dan P, jadi Bravo dan Papa itu sering terbalik-balik, atau P dan Q, atau V dan U. Kalau dengan angka misalnya 2 dan 5, ini sering terbalik-balik, 6 dan 9. Nah, kalau dilihat dari hasil tulisannya biasanya juga tidak terlalu bagus, susah dibaca, kemudian tulisannya banyak salah, terbalik, bahkan ada huruf yang hilang. Pada anak-anak seperti ini biasanya sulit menulis dengan lurus ya pada kertas yang tidak bergaris. Jadi itu yang terjadi ketika kita temui anak dengan kesulitan belajar. Begitu juga dengan diskalkulia. Diskalkulia ini kadang anak juga
rancu ketika atau bingung dengan simbol-simbol matematis, misalnya tanda tambah, kurang, kali, bagi, dan sebagainya. Nah, disabilitas yang berikut yaitu anak dengan gangguan perilaku atau emosi. Biasanya ini juga kita temui ya, kalau kita ada kenal istilah ADHD, ini Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau biasanya orang biasa bilang hiperaktif ya, karena dia disertai dengan hyperactivity. Ini punya perilaku dan sangat nampak, misalnya dia dari segi gangguan emosi dan perilaku. Ini ciri-cirinya susah diatur ya, cenderung membangkang, mudah tersulut emosinya, sangat emosional, mudah marah. Kadang yang untuk anak-anak tertentu tidak perlu marah, sama dia marah. Atau sering melakukan tindakan agresif, merusak, mengganggu, seperti itu. Sering bertindak melanggar norma sosial atau norma susila, ataupun aturan yang pada mestinya menjadi tatanan bersama. Motivasi untuk belajarnya juga rendah, sering bolos, jarang masuk sekolah, seperti itu. Kemudian yang berikut autis. Nah, autis ini adalah salah satu disabilitas yang kelainan perkembangannya secara signifikan ini berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi verbal ataupun nonverbal, biasanya terkait dengan interaksi sosial. Umumnya terjadi pada usia sekitaran 3 tahun, yang berpengaruh buruk terhadap bagaimana pendidikan anak nantinya. Karakteristik yang paling sering menyertai autisme ini biasanya melakukan kegiatan yang berulang-ulang, ya. Dia antisosial, dia dengan ciri khas yang tertentu, itu kita bisa lihat terus-menerus, tidak kontak mata, ya. Kemudian kesulitan dalam mengenal dan merespon emosi dengan isyarat sosial, itu mereka juga sulit. Kemudian kaku atau minim dalam mengekspresikan perasaannya. Mereka cenderung tidak memiliki perasaan empati, seperti itu. Mudah meledak-ledak juga ini anak autis ya. Nah, mereka ini bisa digolongkan ke dalam beberapa spektrum. Jadi ada yang anak autis yang memiliki fungsi kognisi dan intelektual tingkat tinggi, atau high function children with autism. Ini juga kelompok pertama dari anak-anak autis. Ada juga yang tingkat kognisi dan intelektualnya tingkat menengah, atau ada juga yang low function children. Jadi autis yang memiliki fungsi kognisi dan intelektualnya tingkat rendah. Di samping itu ada juga tunaganda. Tunaganda ini teman-teman biasanya dia mengidap disabilitas bukan hanya satu. Dia bisa tunanetra, kemudian disertai dengan kemampuan mendengarnya, tunarungu, atau kemudian seperti itu. Jadi dia bukan berdiri tunggal. Ya, biasanya kalau ada yang tunanetra, dia hanya di fungsi melihat, tapi dari segi hambatan lain dia tidak punya hambatan apa-apa. Tapi untuk anak-anak tertentu ada juga yang kita kategorikan sebagai tunaganda. Nah, itu tadi yang disabilitas. Sedangkan yang menyangkut keunggulan, ini anak terkait dengan kecerdasan istimewanya, itu kita sebut gifted. Dan anak yang memiliki bakat istimewa atau talented. Nah, anak ini mereka sangat khas juga, dan dia termasuk sebagai peserta didik berkebutuhan khusus, ya, karena mereka memiliki domain intelektual kognitif, persepsi emosi, ataupun domain motivasi yang kalau kita kaitkan, kita setarakan dengan anak-anak itu, mereka lebih di atas anak-anak sebaya dia. Kalau untuk beberapa karakteristik yang sering diidentifikasi itu terdapat pada, misalnya pada anak-anak berbakat,
seperti yang saya sebutkan tadi, ide-ide yang orisinal, gagasan-gagasan yang tidak lazim, tapi pikiran-pikiran kreatif mampu menghubungkan ide-ide yang nampak tidak berkaitan menjadi suatu konsep yang Ya baik, mungkin narasumber sedang terkendala jaringan. Sementara kita menunggu narasumber kembali, mungkin Bapak mempersiapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Oh iya, Ibu sudah datang, saya persilakan. ya, maaf ya, ini salah satu kendala kalau kita melakukan daringnya seperti ini. Baik, saya share lagi ya. Salah. Ya, bagi Bapak Ibu guru yang memiliki pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar YouTube. Nanti moderator akan membacakan pertanyaannya dan akan dijawab oleh narasumber ketika sudah kembali masuk lagi di dalam live streaming kita sekarang. Ya, saya persilahkan Ibu. Maaf, slide saya tidak bisa tershare lagi ya? Mungkin Pak Budi bisa bantu? Saya mencoba untuk men-share kembali, tapi slide saya tidak bisa kelihatan.
Coba saya coba tutup lagi ya. Baik, oke. Ya, sudah nampakkah di layar? Kita bisa lanjut? Iya, Bu. Bagaimana Bu Istra? Iya. Sudah kelihatan? Oke, bismillah ya, kita lanjut ya. Saya bisa ready mulai? Lanjut lagi? Bu Isra? Iya, Ibu, terserah. Baik, baik, terima kasih. Yang berikut yaitu yang disebabkan karena faktor eksternal, ya. Faktor eksternal di sini menyangkut misalnya seperti anak dari keluarga prasejahtera, terlantar, atau korban bencana, konflik sosial. Nah, yang membedakan ini cenderung anak-anak ini sifatnya temporer. Anak yang masuk dalam kelompok peserta didik berkebutuhan khusus ini yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti masalah bencana atau masalah karena konflik sosial, broken home, ya, atau hambatan kultur. Ini biasanya sifatnya tidak menetap, jadi dia temporer. Jadi ketika misalnya masalah kemiskinannya sudah tertangani, dia sudah tidak masuk lagi dalam kategori peserta didik berkebutuhan khusus seperti itu. Untuk yang kategori eksternal, yang faktor penyebabnya adalah eksternal. Nah, itu tadi kita sudah kenali siapakah mereka itu PDBK ini. Yang jelas mereka membutuhkan pendidikan khusus. Nah, pendidikan khusus ini tentu adalah pendidikan yang dirancang dan diberlakukan untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti yang sudah kita ada gambaran tadi, ya. Nah, berbicara menyangkut pendidikan, tentu kita akan bicara dalam hal ini tentang kurikulum yang item-itemnya terdiri dari apa goalnya, apa tujuannya, apa isinya, bagaimana metode dan proses pelaksanaan dari kurikulum itu, tahap evaluasi untuk menentukan bagaimana tahap evaluasi untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan dari kurikulum itu, bagaimana dukungan lingkungan, dan kemudian apa device atau menggunakan media apa proses kurikulum itu diimplementasikan. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita ingin mengimplementasikan untuk anak-anak spesial need kita, ya, atau peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, model pendidikan khusus ini ada dua, ada yang segregatif, ada integratif. Kalau yang segregatif kita ketahui anak berkebutuhan khusus atau peserta didik berkebutuhan khusus ini mereka berkumpul memperoleh layanan pendidikan pada lingkungan khusus. Dia terpisah dari anak-anak reguler atau anak-anak tipikal atau yang biasa anak-anak normal lain. Nah, contohnya misalnya SLB atau SDLB, ya. Atau sekarang ini sudah ada juga lembaga non sekolah seperti panti, ada juga rumah sakit, ataupun bentuk yang sejenis. Nah, sedangkan yang integratif, model pendidikan khusus yang integratif ini, anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan pada lingkungan umum atau reguler. Nah, itulah yang kita kenal dengan pendidikan inklusif. Untuk pembelajaran di masa pandemi ini, tentu tatanan yang jadi pokok pembahasan kita yaitu ketika pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi atau online learning. Nah,
di mana terkait di dalamnya itu guru dan siswa berada di tempat yang berbeda atau berjarak, ya. Misalnya anak di rumahnya atau guru di rumahnya. Ketika kondisi pandemi sudah mulai sedikit diberlakukan PPKM, ada sebagian yang memberlakukan guru di sekolah, anak tetap di rumah. Nah, kemudian memanfaatkan teknologi informasi dan komputer sebagai wahana untuk sumber belajar. Nah, dalam kondisi ini tentu ketika kita memanfaatkan teknologi ini, kita sangat tergantung pada jaringan internet. Atau selain itu, aplikasi berbasis Android atau Microsoft misalnya. Atau kita juga selain itu bisa sangat membutuhkan laptop atau PC atau personal computer maupun handphone. Nah, ini bisa berlangsung kalau ada semuanya yang kita sebutkan tadi, ya. Kita punya handphone tapi tidak punya jaringan internet, ya sama aja. Tidak punya kuota, sama aja tidak bisa dilaksanakan, ya. Semuanya ada tapi gurunya nggak ada. Lo siswa belajar sama siapa? Seperti itu, ya. Jadi inilah yang kemudian harus memang dipastikan bahwa devices ini adalah support penting untuk melakukan PJJ. Nah, terkait dengan peserta didik berkebutuhan khusus, prinsip belajar jarak jauh berbasis teknologi ini perlu diperhatikan. Yang pertama, setiap peserta didik atau ABK ini memiliki jenis tantangan dan kesulitan yang berbeda dalam melakukan pembelajaran daring. Jadi perlu dicermati dengan baik, karena tadi kita sudah ada ilustrasi kekhususan mereka, keterbatasan dan hambatan mereka masing-masing itu apa. Nah, jadi inilah yang kemudian menjadi tantangan ketika karena keunikan dan kekhususan dari anak-anak ABK kita. Kemudian yang perlu diperhatikan juga secara prinsip bahwa semakin berat hambatan intelektual siswa, semakin berat kendala dan tantangan dalam melakukan pembelajaran daring. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya anak dengan hambatan intelektual low, sangat di bawah, untuk dia bisa duduk tenang di depan layar, entah depan handphone, itu tentu masing-masing anak punya keterbatasan toleransi waktu untuk standby di depan PC atau di depan laptop atau di depan HP-nya. Semakin rendah usia siswa, semakin berat tantangan dan kendalanya. Inilah yang dialami juga oleh teman-teman guru PAUD ataupun guru SD untuk kelas kecil misalnya, ya. Kemudian pelaksanaan daring sangat dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi informasi. Tidak semua tempat dan tidak semua orang memenuhi faktor ini. Benar kan? Ingat tadi di ilustrasi awal saya, bisa dibayangkan karena dalam waktu yang bersamaan kita juga melakukan work from home, study from home. Berapa devices yang harus disiapkan oleh orang tua kalau misalnya dia memiliki anak lebih dari satu? Rebutannya seperti apa? Nah, jadi inilah yang dimaksudkan oleh poin keempat tadi, bahwa pelaksanaan daring ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi informasi, ya. Nah, kalau sudah itu juga sangat dipengaruhi oleh budaya belajar dan budaya teknologi. Butuh waktu dan proses untuk memenuhi faktor ini. Kita tahu anak-anak kita tidak semuanya memiliki caregiver yang bisa familiar dengan teknologi. Ini juga tantangan tersendiri, ya. Budaya belajar ini juga ada sebagian besar menggunakan devices handphone ataupun laptop itu bukan untuk belajar. Dia pakai itu untuk main game misalnya, atau untuk fungsi yang selain fungsi belajar. Nah, budaya inilah yang kemudian menjadi faktor tantangan tersendiri bagi setiap keluarga yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus. Butuh adaptasi pada beberapa bagian supaya
proses online ini bisa berlangsung optimal. Ya, contoh seperti yang saya alami tadi, saya sempat mengalami gangguan jaringan. Nah, untuk anak-anak tertentu yang tidak didampingi, pasti ini kendala, bisa jadi kendala untuk melakukan proses online. Atau misalnya caregiver yang mendampingi PDBK ini mendampingi anak yang punya hambatan intelektual dan emosi perilaku. Ada jam sedikit atau ada gangguan sedikit di jaringan, dia bisa mengamuk dan sebagainya, ya. Maka ketersediaan caregiver yang melek teknologi juga itu salah satu dibutuhkan, karena kemampuan menghandling PDBK kita disertai harus dengan kemampuan menggunakan atau mengoperasikan teknologi itu sendiri. Nah, ini yang ketika kita melakukan PJJ. Bagaimana kita merancang dan mengelola pembelajaran jarak jauh pada siswa berkebutuhan khusus? Boleh diperhatikan bahwa kurikulum ini tentu kita merancangnya berdasarkan kurikulum. Kurikulum bisa berupa konten yang memang mengarahkan pada kemampuan kognisi dan pengetahuan dia, atau bisa juga berbasis pada kebutuhan anak. Jadi tidak semua kurikulum bisa kita masukkan atau kita paksakan ke kemampuan kepada anak PDBK, ya. Ketika untuk faktor yang terkait dengan kognisi misalnya sulit untuk anak-anak tertentu, maka yang kita perhatikan adalah anak ini butuh atau bagaimana dia memfungsikan dari pembelajaran yang kita lakukan. Sebagai kurikulum, maka tentu kita punya tujuan, isi, kemudian gambaran proses dan evaluasi. Kalau di tujuan ini menganalisa dan menetapkan capaian pembelajaran. Ini tentu teman-teman guru sudah sangat paham, ya, sudah hatam ini masalah ini. Nah, terkait isi di sini kalau acuannya kita, kalau misalnya peserta didik pada berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi itu biasanya dia menerapkan individual education program atau IEP. Anak bisa saja konten pembelajaran terkait isi diduplikasi sama dengan anak reguler. Nah, kalau untuk pembahasan tertentu, untuk mencapai kompetensi tertentu, ternyata ketika kita pasang pada PDBK ini agak sulit, maka dimodifikasi, disesuaikan. Bisa saja kompetensinya diturunkan. Ya, jadi dalam hal ini pertama kita sama, kemudian bisa juga diturunkan atau dirubah. Kalau sudah dilakukan dan ternyata masih susah, maka disubstitusi atau diganti. Yang tentu tidak meninggalkan tantangannya harus dan menarik juga tetap sama, atau misalnya dihilangkan. Kalau kita lihat bahwa mempertahankan isi ini tidak bisa disamakan dengan konten pembelajaran pada teman-teman sekelasnya di level yang sama, maka itu dihilangkan. Bagaimana dengan proses? Nah, proses pembelajaran ini terkait 5 hal. Itu terkait waktu, cara, ya, cara ini bentuk kegiatannya seperti apa, kemudian tempat dan lingkungannya, sumber atau media atau alatnya. Nah, di evaluasi, proses evaluasinya juga terkait juga masalah waktu, cara, alat, dan tempat serta isinya. Apa yang akan kita evaluasi? Nah, ini proses evaluasinya berkaitan tentu dengan tujuan tadi, ya. Ini, nah, saya mencoba untuk di suatu kesempatan saya mengikuti kelas dari Pak Asep Supena, dan hari ini saya bagikan lagi nih bagaimana prosedur atau strategi pembelajaran bagi PDBK di masa pandemi. Pertama, kita menetapkan capaian pembelajaran, itu pasti, ya. Kemudian kita menetapkan materinya. Nah, dari penetapan ini kita lihat dia berdasarkan kurikulum atau berdasarkan kebutuhan. Kalau berdasarkan kurikulum,
maka tentu capaiannya itu menyangkut akademik. Sedangkan berdasarkan kebutuhan, ini tentu sifatnya non-akademik. Nah, kalau kita sudah menetapkan materi, tentu kita akan melakukan pemilihan format. Pemilihan format ini terkait juga bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Nah, ada secara sinkronus atau asinkronus. Kalau sinkronus ini dia menggunakan mediasi komputer untuk komunikasi yang terjadi waktu bersamaan. Seperti sekarang ini sinkronus. Kita menggunakan teknologi mediasi komputer secara langsung. Jadi bisa berupa video call atau video conference atau melalui chat. Asinkronus ini pembelajaran yang dilakukan secara tertunda. Jadi pembelajaran ini tidak harus sama-sama online. Ini juga beberapa sekolah menerapkan model ini. Jadi dia kirim materi karena misalnya ada sekolah, ada anak yang karena terkait orang tuanya bekerja, dia tidak bisa mendampingi anak ketika online. Nah, biasanya kesepakatan dengan gurunya, orang tua akan memilih model asinkronus. Jadi gurunya akan mengirim materi atau mengirim tugas ya ke orang tua, tidak mesti dilakukan pada waktu bersamaan. Jadi sesuai kesepakatan. Nah, biasanya kalau sinkronus ini aplikasi yang digunakan itu bisa WA, Line, Zoom, ya, Google Meet, Skype dan lain-lain. Sedangkan asinkronus ini bisa berupa tulisan gambar atau soal dan sebagainya ya. Yang nantinya setelah itu dilakukan tentu adalah proses pengiriman materi atau tugas kepada siswa itu bagaimana berlangsung. Siswa belajar atau mengerjakan tugas didampingi orang tua, kemudian pengiriman respons atau tugas kepada guru, feedback oleh guru, seperti itu ya. Jadi apa yang kita lakukan ini tentu kembali lagi tadi saya ingin menggarisbawahi bahwa tidak lepas dari ciri khas atau kekhususan atau spesifikasi dari anak-anak kita. Ya, karena setiap anak itu punya kekhususan dan keunikan tersendiri, maka sebagai guru perlu kita secara cermat memperhatikan bagaimana caranya, saya akan menggunakan metode mana, saya akan memilih format yang mana, bagaimana penetapan materinya. Ya, tentu tidak lepas dari kita mengenali kelebihan dan kelemahan dari masing-masing peserta didik kita. Nah, sampai di tahap ini, inilah kemudian bisa terus-menerus dilakukan inovasi dari masing-masing guru dan bekerja sama dengan support orang tua, tentu itu tidak kalah pentingnya, sehingga nantinya proses pembelajaran tetap berlangsung dengan tetap memperhatikan kemampuan atau milestone dari masing-masing anak. Nah, untuk sementara saya menyampaikannya sampai di sini. Mungkin akan lebih semangat kalau juga memperlihatkan waktu ya, mempertimbangkan waktu, kita bisa membuka sesi pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita kali ini. Sekian, terima kasih. Saya kembali ke moderator. Iya, Masya Allah. Keren banget itu materinya Ibu. Apalagi sekarang istilahnya kan sekolah inklusi juga butuh yang namanya istilahnya pembelajaran yang bersifat inovatif seperti itu kira-kira. Jadi melalui materi-materi yang Ibu berikan bisa menjadi pencerah untuk kita semua, karena yang namanya pendidik bukan hanya sekedar guru-guru saja, tapi ada keterlibatan orang tua di masa pandemi ini. Baik, itu tadi materi yang telah diberikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Ibu Zainab Ponto, SPSI, MPSI,
dan sangat betul-betul menarik ya. Dan kita buka sesi pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan kita batasi, dan ya kebetulan juga yang masuk juga sekitar 3 pertanyaan. Ya silakan dimonitor, dilihat di monitor pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul seperti itu. Iya, bisa ditampilkan di monitor. Iya, baik. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Abdul Qadir. Pertanyaan beliau, apakah anak yang berkebutuhan khusus itu karena faktor keturunan? Terima kasih. Kemudian ada juga di sini Imran Santosa izin bertanya, bagaimana strategi belajar online di masa pandemi khusus untuk ABK dengan diagnosa ASD dan ADHD? Seperti itu kira-kira Ibu. Oke, gimana ya teknisnya? Saya menjawab dulu penanya pertama yang tadi Pak Fakih bacakan, itu anak berkebutuhan khusus apakah termasuk keturunan, seperti itu ya? Pertanyaan Iya. kalau saya nggak salah. Oke. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Imran. Pertanyaan kedua dari Pak Imran. Bagaimana strategi belajar online di masa pandemi khusus untuk ABK dengan diagnosa ASD dan ADHD? Oke. Pertanyaan ketiga lagi saya cari-cari nih, terlalu banyak komentar di sini. Iya, baik. Penanya pertama namanya siapa ya Pak? Yang terkait ABK, apakah keturunan atau bukan? Atas nama Pak Abdul Qadir. Oh, Pak Abdul Qadir. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Abdul Qadir. Apakah anak yang berkebutuhan khusus itu karena faktor keturunan? Pertanyaannya, terima kasih sudah bertanya. Diagnosa apakah itu ABK karena faktor keturunan, tergantung apa yang menjadi hambatan anak, ya. Misalnya anak karena yang ditanyakan oleh anak yang didiagnosa ASD atau ADHD misalnya, ya, itu bukan karena faktor turunan. Ya, ada banyak penyebabnya, tidak semua penyebabnya karena faktor turunan. Makanya untuk di tahap ini kenali dengan baik setiap keterbatasan anak-anak, misalnya yang seperti saya disabilitas mereka tadi saya bilang ada yang tunanetra, ada yang tunadaksa dan sebagainya. Sebagian besar itu bukan karena turunan. Dan ada lagi nih mitos yang bahwa itu menular. Nah, ini perlu kita pahami bersama bahwa itu hanya mitos. Tidak ada faktor yang bisa menularkan, apalagi kemudian membuat mereka menjadi marginal. Seperti itu Pak Abdul Qadir, ya. Tidak selamanya karena faktor keturunan, dan hampir sebagian besar bukan karena faktor keturunan. Seperti itu. Jadi untuk sementara jawaban saya seperti itu. Kemudian saya ke pertanyaan Pak Imran, strategi untuk anak ASD disertai dengan ADHD. Ya, strategi belajar online di masa pandemi khusus untuk ABK dengan diagnosa ASD dan ADHD. Tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa karena pembelajaran online ini juga sangat tergantung pada caregiver yang ada di rumah, maka butuh kerjasama antara caregiver atau pendamping anak di rumah dengan guru yang akan memberikan proses belajar ini. Tentu dia akan mengenali dengan baik seberapa lama anak ini akan duduk,
karena setiap anak ADHD ataupun ASD ini tentu berbeda. Ada yang bisa tahan 5 menit di depan layar, ada yang tidak sampai seperti itu, jadi variasi. Kalau seperti itu sebaiknya tidak memilih sinkronos, malah asinkronos lebih aman. Jadi tidak dipaksakan anak harus sama sejajar dengan teman-teman ketika melakukan pembelajaran. Bisa saja tugas-tugas sudah dikirimkan sebelumnya oleh guru, baru kemudian bisa dilakukan kapan anaknya siap. Yang jelas proses belajarnya tetap kembali kepada kemampuan anak sudah bisa duduk berapa lama nih di depan layar komputer. Kemudian apa yang bisa anak kita lakukan ketika dia berada di depan komputer? Bagaimana dia dihilangkan dari distract atau hal-hal yang bisa membuat dia bias. Itu juga tentu sebagai caregiver akan sangat paham, sangat tahu bagaimana menghadapi, meminimalisir kondisi-kondisi yang bisa menjadi distract atau mengganggu berlangsungnya proses belajar online. Mungkin jawaban saya untuk sementara seperti itu. Baik. Kembali ke Pak Fakih. Tadi dua pertanyaan saya dijawab, pertanyaan juga muncul satu pertanyaan lagi, silakan dimunculkan di mana. Oh ya, dari Bapak Abdul Qadir. Salam hormat. Bertanya, Undang-Undang 45 menjelaskan setiap warga Indonesia wajib mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu tidak ada diskriminasi madrasah ibtidaiyah, namun saran pendidikan ulama penjelasan itu. Silakan Ibu. Iya, saya setuju ya. Saya setuju dengan pendapat Pak Abdul Qadir. Terima kasih pertanyaannya Pak. Bahwa setiap warga Indonesia wajib mendapatkan pendidikan. Saya setuju. Tidak ada diskriminasi di sini. Benar. Makanya kenapa sekolah inklusi itu memberi akses juga kepada anak berkebutuhan khusus atau peserta didik berkebutuhan khusus. Ini salah satu upaya bahwa jaminan undang-undang memberi akses pendidikan. Nah, soal bagaimana anak itu melakukan devices atau yang dia butuhkan ketika dia mengikuti pendidikan di salah satu sekolah, itu adalah tanggung jawab dari masing-masing manajemen sekolah. Kalau bersedia menerima anak dengan peserta didik berkebutuhan khusus, tentu harus mampu memfasilitasi, bukan hanya sekedar menerima. Ini kalau kita mencermati yang dimaksud oleh undang-undang. Kita tentu ketika menerima anak dengan misalnya diagnosa CP atau cerebral palsy, di mana dia sangat sulit dari sisi gerak misalnya, bergerak. Nah, tentu lingkungan sekolah atau environment dari di mana anak ini berada harus mampu mendukung kondisi anak kita ini. Nah, inilah yang kemudian yang harus difasilitasi oleh pihak sekolah, entah itu sekolah negeri ataupun itu sekolah swasta. Seperti itu. Jadi memang kita tidak menggeneralisasi. Nah, upaya tidak menggeneralisasi kurikulum itu juga adalah salah satu bentuk hak, memberikan hak pada anak supaya dia tetap belajar. Tidak mungkin untuk pembelajaran PJOK misalnya ya, dengan kompetensi kemampuan anak mendribble bola. Ini contoh. Guru olahraga bilang hari ini anak-anak tipikal akan belajar mendribble bola basket. Kondisi itu tidak akan mungkin kita berikan kepada anak yang misalnya mengalami hambatan gerak atau misalnya yang sedang CP. Jangankan untuk mendribble, berdiri tegak saja belum tentu dia mampu. Nah, inilah bagaimana peran guru supaya bisa tetap memberi akses pembelajaran kepada anak dengan mempertimbangkan kondisi anak. Seperti itu, Pak. Ya, Insya Allah. Keren banget Bu jawabannya. Dan pertanyaan-pertanyaan juga itu juga bagus sekali karena ya pastinya pertanyaan tersebut muncul dari keresahan-keresahan kita terkait masalah sekolah inklusi di masa pandemi. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya dan Bapak Ibu yang sudah bertanya. Terima kasih banyak. Dengan demikian berakhirlah masa sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini.
Untuk selanjutnya kita persilakan Ibu untuk memberikan closing statement dari akhir materi pada kesempatan kali ini. Silakan Ibu. Iya, baik. Pandemi COVID-19 ini dia sudah mendisrupsi dan mengganggu sistem pendidikan secara global ya, serta mempengaruhi ratusan juta anak di seluruh dunia. Karena kesejahteraan dan kemakmuran masa depan kita bergantung pada anak kita, maka bersama-sama kita harus membawa perubahan mendasar dalam sistem pendidikan kita untuk menjadikan pembelajaran menjadi semakin relevan dengan tantangan di abad 21. Pandemi COVID-19 ini sudah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui teknologi. Tapi teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar, sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tapi juga tentang nilai, kerjasama, juga kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu, terutama guru, dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan, utamanya pada peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Jika kita percaya bahwa tidak ada hal yang kebetulan, semua pasti atas kehendak Sang Pencipta, maka kesempatan dipertemukan dengan para guru hebat pada hari ini dimediasi oleh Sagu Safi juga bukanlah hal kebetulan. Keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus di tengah-tengah kita pun bukan hal kebetulan. Bisa jadi mereka dipertemukan dengan kita supaya kita terus belajar, memantaskan diri kita sebagai seorang guru dan menjadi agen perubahan atau the agent of change. Karena di pundak mereka lah cerminan masa depan bangsa kita. Itu closing statement saya. Perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian berakhirlah sesi materi kita, sesi tanya jawab juga sudah selesai, dan pemberian closing statement oleh Ibu Zainab Ponto, SPSI, MPSI. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau ya. Dan saya juga sebagai moderator mengucapkan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host kita, Ibu Isra. Baik, terima kasih banyak Pak. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Terima kasih kepada narasumber Ibu Zainab Ponto, SPSI, MPSI, moderator Bapak Muhammad Fakinuh, Bapak Ibu peserta Ngobras ke-70, serta terima kasih juga kepada tim Sagu Safi yang telah memfasilitasi kami. Semoga segudang ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi berkah. Terima kasih atas kehadiran dan antusias Bapak Ibu sekalian. Saya selaku host yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.